Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang definisi obat dan juga penggolongan obat, serta beberapa istilah-istilah yang mungkin berkaitan dengan obat. Apa itu obat? Sebagaimana kita ketahui, obat yang ada di sekitar kita yang mungkin pernah kita temui ada banyak jenisnya. Ada yang berupa tablet seperti ini, ada yang berupa sirup, mungkin ada juga yang berupa ampul berisi injeksi, dan macam-macam yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang disebut dengan sediaan farmasi terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Apa itu obat? Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Berikut adalah definisi obat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari definisi obat yang tadi sudah disebutkan, kita bisa sarikan bahwa kegunaan obat ada beberapa jenis. Yang pertama adalah untuk menetapkan diagnosis. Ini misalnya terjadi pada pasien yang ingin kita ketahui apakah pasien tersebut menderita suatu penyakit, misalnya saja TBC, ya, maka biasanya pasien akan dilakukan uji atau tes, ya, namanya tes mantuk, ya, di mana pasien akan disuntikan suatu zat yang nantinya ketika sudah disuntikan itu akan menimbulkan suatu reaksi dan akan bisa disimpulkan apakah pasien tadi itu memang menderita TBC atau tidak. Jadi biasanya ditunggu beberapa hari dan kemudian kita lihat di permukaan kulitnya yang tempat disuntikan tadi ada warna kemerahan, ya, di kulitnya dengan diameter tertentu. Nah, jika melebihi diameter yang dipersyaratkan, maka pasien tadi itu positif TB. Contoh yang lainnya untuk menetapkan diagnosis adalah uji alergi, di mana pasien disuntik dengan alergen, ya, dan kemudian dilihat reaksinya apakah kulitnya mengalami alergi atau tidak. Fungsi yang kedua adalah untuk mencegah penyakit. Di sini contohnya adalah vaksin. Seperti kita tahu pada saat ini di masa pandemi COVID-19 sudah beredar di mana-mana, ya, dan tentunya korban juga banyak. Nah, seluruh dunia sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin yang nantinya vaksin ini akan diberikan kepada masyarakat dan harapannya masyarakat bisa tubuhnya itu memproduksi antibodi yang digunakan untuk melawan virus yang akan masuk ke dalam tubuh si pasien tersebut. Kegunaan yang ketiga adalah mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit. Ini sering disebut sebagai simptomatik, terapi untuk simptomatik. Jadi digunakan untuk misalnya menghilangkan atau mengurangi gejala pusing, kemudian demam, ya. Maka obat-obat yang digunakan untuk mengurangi gejala-gejala tersebut disebut obat-obat simptomatik. Contohnya misalnya paracetamol, asam mefenamat. Jadi hanya gejalanya saja yang hilang. Seperti pada orang sakit gigi, nyeri di gigi, hanya diberi obat simptomatik, nyerinya akan hilang. Tetapi ketika efek obat analgesik atau obat anti nyeri itu tadi sudah habis, maka nyeri akan muncul lagi. Kenapa? Karena hanya gejalanya saja yang disembuhkan, bukan penyebab penyakitnya. Nah, untuk yang keempat, ini
fungsinya untuk menyembuhkan penyakit. Jadi sering juga disebut kausa, ya, kausatif. Jadi untuk menyembuhkan penyakitnya. Misalnya di sini adalah antibiotik dan kemoterapeutik. Tadi yang pada kondisi sakit gigi, nyeri gigi, ternyata giginya ada infeksi, ketika diberikan terapi simptomatik atau obat-obat anti nyeri saja, ya nyerinya hilang pada saat minum obat. Ketika obat efeknya sudah habis, maka nyeri lagi. Dan di sini dibutuhkan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik ini bisa untuk mengatasi infeksi pada nyeri gigi tadi, tentunya sesuai dengan resep dokter dan sesuai dengan diagnosa dari dokter. Kalau sudah diberi antibiotik, biasanya infeksi akan selesai, ya, sembuh. Begitu juga dengan kemoterapeutik, digunakan untuk mengatasi penyakit kanker, untuk membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh. Nah, ini tadi jadi kegunaan obat. Mungkin kalau selama ini kita mendefinisikan obat atau memaknai fungsi obat itu hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi ternyata kalau dari definisi obat yang ada dalam peraturan tadi tidak hanya untuk yang menyembuhkan saja, tetapi untuk beberapa fungsi ini. Oke, tadi sediaan farmasi yang berikutnya adalah bahan obat. Ya, di sini bahan obat adalah bahan baik itu yang berkhasiat, ya, misalnya zat aktif, ya, istilahnya, maupun yang tidak berkhasiat. Yang tidak berkhasiat ini sering disebut sebagai zat tambahan atau eksipien. Dua-duanya ini digunakan dalam pengolahan obat, ya, untuk menghasilkan suatu produk obat, ya, dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Termasuk juga di sini adalah termasuk baku pembanding. Jadi berisi zat aktif maupun bahan tambahan, maka itu termasuk ke dalam bahan obat, termasuk juga ke dalam sediaan farmasi berarti. Kemudian tadi sediaan farmasi yang berikutnya ada obat tradisional. Kalau ini sudah sering, ya, kita kenal, mungkin juga sering kita gunakan. Ini saya comot salah satu merek, ya. Banyak, ya, kalau obat tradisional itu banyak kalau di Indonesia. Apa itu? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian atau galenit, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun. Jadi memang berfungsi dan kita kenal itu secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Itu adalah obat tradisional. Mungkin Anda nanti silakan mencari contoh-contoh obat tradisional yang pernah Anda temui atau pernah Anda gunakan. Nah, ini sediaan farmasi yang berikutnya adalah kosmetik, ya. Jadi kosmetik itu termasuk sediaan farmasi. Tapi kosmetik bukan obat, ya. Berbeda. Apa itu kosmetik? Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, ya, bagian kulit, ya, kuku, bibir, atau organ genital bagian luar, atau gigi. Jadi produk-produk untuk gigi itu juga termasuk kosmetik, mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Maka itu disebut dengan kosmetik. Nah, coba Anda cari contoh-contoh kosmetik di sekitar Anda. Pastinya Anda pernah menggunakan kosmetik, ya, meskipun cowok, ya. Oke, silakan dicari contoh-contoh kosmetik. Nah, kemudian ada istilah obat palsu. Apa itu obat palsu? Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar berdasarkan Permenkes 1010 tahun 2008. Jadi siapa yang memproduksi obat dan pihak tersebut
bukan pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka obat yang dihasilkan adalah obat palsu. Kemudian juga obat yang produksinya, penandaannya itu meniru obat lain, mungkin kemasannya, namanya, kemudian warna kemasannya, dan lain-lainnya, maka itu juga termasuk obat palsu. Jadi ini yang perlu kita waspadai, berhati-hati, dan juga perlu mencermati ya dari produk-produk obat yang mungkin ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah penggolongan obat. Ada beberapa jenis obat berdasarkan penggolongan obat yang sering kita gunakan ya. Jadi yang pertama ada namanya obat bebas. Ya, apa itu obat bebas? Adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Bisa dibeli di apotik, toko obat, toko kelontong, atau mungkin di warung-warung. Contoh obat bebas ini adalah suplemen vitamin dan mineral. Saya kasih contoh nih, vitamin C. Kemudian obat gosok, mungkin Remason, ya. Beberapa analgetik antipiretik, contohnya paracetamol, ya, dan beberapa antasida. Cirinya adalah ini, ada lingkaran hijau, ya, di tandanya ini seperti ini. Di tepinya ada warna hitam, ya, di bagian tepinya. Jadi silakan nanti dicari di rumah atau mungkin kalau sedang jalan-jalan ke Indomaret dicek, pasti di Indomaret ada obat bebas yang dijual, ya, tinggal lihat lingkarannya. Kemudian yang kedua ada obat bebas terbatas. Nah, ini lingkarannya biru, ya, jadi jangan keliru ya, membedakan biru dan hijau ya, bahaya nanti jadi biru daun dan hijau daun. Nah, obat bebas terbatas ini juga sama, bebas dibeli tanpa resep dokter, ya. Di mana belinya? Sama tadi ya, seperti yang tadi di apotik, di warung, di toko kelontong ya. Cuman di sini warnanya biru ya. Dan ada tanda peringatan nanti di slide selanjutnya. Contohnya adalah obat batuk, obat influenza, obat penghilang rasa sakit penurun panas saat demam, beberapa suplemen vitamin mineral tertentu, ya, antiseptik, obat tetes mata untuk iritasi ringan. Ini ada lingkaran birunya. Oke, dan yang khas dari obat bebas terbatas ada peringatannya. Ada P1 sampai 6. Silakan dibaca P1 ya. Awas obat keras, bacalah aturan pakainya. P2 dan seterusnya. Silakan dicari contoh-contoh obat yang tergolong dalam P1, P2, P3, 4, 5 dan 6. Ya. Kalau misalnya pakai merek juga tidak apa-apa, pakai zat aktifnya juga boleh. Silakan nanti di googling untuk menemukan yang mana contoh P1 sampai P6. Di sini ada clue-nya ya. Nah, tapi akan lebih baik kalau Anda juga tahu contoh produknya. Nah, kenapa sih kok obat bebas dan obat bebas terbatas ini dijual bebas dan kenapa nggak jadi satu aja obat bebas namanya? Ini sedikit berbeda, ya. Walaupun sama-sama dijual bebas, tetapi untuk obat bebas, ini ibaratnya kalau kita menggunakan obat bebas ini relatif minim efek sampingnya. Saya bilang relatif ya. Semisal kita menggunakan sedikit berlebih, itu masih aman. Misal vitamin C, kita minum misalnya 1 tablet, kurang, nambah lagi. Masih enggak apa-apa kan? Ya. Gitu juga misalnya Remason, kita olesin ke kulit kita. Kurang panas, kita tambahin lagi. Enggak apa-apa kan? Enggak sampai meninggal kan? Nah, jadi relatif aman. Bagaimana dengan obat bebas terbatas? Obat bebas terbatas juga relatif aman, tetapi biasanya jika kita minum melebihi dosis yang ada, itu ada efek samping yang tidak diinginkan. Misal kita minum Paramex nih, pusing, minum Paramex 2, padahal di situ aturan pakainya 1. Apa yang terjadi?
Bisa jadi jantungnya berdetak lebih kencang, ya seperti mau perang gitu ya, atau mungkin sampai geliengan, mual, muntah dan lain sebagainya. Jadi efek samping yang dihasilkan itu lebih tinggi dibanding yang obat bebas, ya. Walaupun ini nanti juga akan lebih efek sampingnya lebih rendah dibanding obat yang selanjutnya yaitu obat keras. Sehingga untuk obat bebas terbatas di sini biasanya akan dicantumkan cara penggunaannya, ya. Dan juga ada peringatan ini tadi. Supaya apa? Untuk memastikan bahwa pengguna obat itu membaca aturan pakainya, ya, karena ada efek samping yang tidak diinginkan. Nah, obat bebas maupun obat bebas terbatas itu sering disebut obat daftar W, waswing, ya. Atau kadang kalau di apotek sering disebut OTC, over the counter. Ini istilah-istilah yang perlu Anda ketahui. Yang ketiga adalah obat keras. Apakah obatnya keras kalau dipegang? Bukan, ya. Jadi obat keras di sini tandanya adalah K, ya. Dan ingat cirinya hanya bisa dibeli di apotek, ya. Dan biasanya dengan resep dokter. Kemudian contohnya apa? Contohnya adalah obat jantung, darah tinggi, obat darah rendah, diabetes, hormon, antibiotik, beberapa obat lambung, ya. Ini kalau kita lihat nih ada K-nya seperti ini. Nah, silakan nanti dicek lagi di rumah, mungkin masih punya sisa-sisa obat. Pernah sakit, Anda cek lingkarannya apa, biru, hijau, atau merah K seperti ini. Dibaca tuh mereknya apa, cara pakainya bagaimana. Jadi memang Anda calon apoteker mulai sekarang harus aware dengan lingkungan di sekitar kita. Ada apa di sekitar kita? Ada obat, kosmetik. Sering-seringlah kita baca komposisinya, kemudian khasiatnya, sehingga sedikit demi sedikit kita akan mengenal, menghafal tanpa terpaksa, tanpa harus dipaksa. Sehingga kita akan semakin banyak obat ataupun zat aktif kosmetik yang akan kita hafal tanpa harus memaksakan diri. Seperti itu, ya, mumpung masih semester 1. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dari obat keras tadi, ada obat keras yang biasa, kemudian ada obat keras yang disebut sebagai OWA atau obat wajib apotik. Nah, OWA ini ada beberapa peraturan yang berisi tentang OWA. Ada OWA 1, nomor 1, OWA nomor 2, dan OWA nomor 3. Ya, ini kalau kita lihat, kenapa kok beda? Jadi mungkin awalnya keluar yang nomor 1, kemudian ada revisi lagi di nomor 2, dan ada revisi lagi di nomor 3. Silakan nanti googling, ya, isi lengkap dari peraturan ini sehingga Anda tahu OWA nomor 1 itu contoh-contohnya apa saja, OWA yang ada di nomor 2 contohnya apa saja, yang ketiga contohnya apa saja, yang dihapuskan itu apa saja, seperti itu ya, supaya Anda paham. Nah, di sini apa sih obat OWA itu? OWA adalah obat keras, ya, dia obat keras termasuk golongan yang tadi itu, tetapi yang obat OWA ini boleh diberikan tanpa resep dokter, boleh dibeli tanpa resep dokter. Belinya di mana? Di apotek, tetap di apotek karena dia obat keras. Tapi boleh tanpa resep dokter. Tapi ada aturannya. Jadi membeli obatnya harus obat-obat tertentu yang ada di daftar ini. Kemudian jumlahnya juga ada batasannya, tidak boleh lebih dari batasan yang ada di peraturan ini tadi. Ada yang cuma 5 tablet, mungkin ada yang hanya 1 tub, mungkin ada yang hanya 10, tidak boleh lebih. Nah, itu harus dipahami. Nanti kalau Anda bekerja di apotek, maka kita harus paham obat apa yang termasuk OWA yang boleh dilayani tanpa resep dokter. Ini adalah contoh-contohnya, ya. Yang OWA nomor 1, ini ada contohnya, ada kontrasepsi, antalgin, asam mefenamat, ya, banyak ya, kalau Anda nanti cek, banyak daftarnya sebenarnya. Nggak harus dihafal semua, mungkin yang sering Anda jumpai aja, diingat-ingat, oh iya ini termasuk OWA, berarti boleh dibeli di apotek tanpa resep dokter. Kemudian ada albendazole, ibuprofen, clindamycin, ya, biar mulai mengenal
nama-nama obat sedikit demi sedikit ya. Karena kalau mau dihafalin semua banyak sekali nama obat, nggak akan mampu Anda menghafalkan dalam hitungan mau ujian beberapa malam gitu, nggak mungkin ya. Jadi silakan mulai mengingat nama-nama obat mulai semester 1 sedikit demi sedikit. Oke, itu OWA. Nah, selanjutnya di obat keras ya, termasuk masih dalam golongan obat keras, ada yang namanya psikotropik. Nah, ini obat yang paling di warning, hati-hati ya. Jadi ada undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Ada berapa golongan sebenarnya psikotropik itu? Nah, silakan nanti dicari juga ya beserta contohnya. Dalam beberapa golongan itu, dari golongan 1 sampai golongan yang terakhir, itu menunjukkan kepotenannya. Semakin di golongan 1 itu semakin poten, semakin berbahaya. Ya. Jadi, kenapa sih berbahaya? Jadi di sini psikotropik itu bisa berupa zat alami, bisa berupa zat sintetis. Bisa berupa masih bahan mentah, bahan alam, bisa juga sudah sintetis, tapi dia bukan termasuk narkotik. Berefek psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf pusat, ya, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi bisa menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Mungkin ada halusinasi, kemudian efek mengantuk berat, gitu ya. Nah, ini contohnya ada diazepam, klordiazep oksida, pentobarbital, amfetamin ya. Nanti dicek ini yang saya contohin ini masuk golongan berapa ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat ya. Jadi tadi ada 3, sekarang yang keempat golongan narkotika. Ini sudah nggak masuk di obat keras lagi ya, ini golongan tersendiri. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Ya, jadi ada yang berupa tanaman atau bukan tanaman, sintetis juga mungkin, semi sintetis juga mungkin. Nah, ini efeknya apa? Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Nah, yang nggak enak adalah menimbulkan ketergantungan. Ya, sama dengan psikotropik tadi ya. Yang di sini dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Jadi kalau mau ngecek ada berapa golongan, cek di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi ada contohnya juga di sana nanti. Yang golongan 1 itu paling dahsyat. Ya, paling horor efeknya. Golongan yang terakhir itu yang paling rendah. Tapi serendah-rendahnya golongan narkotika itu efeknya juga menimbulkan ketergantungan. Ya. Biasanya dipakai untuk obat nyeri pada saat operasi, yang nggak mungkin kita kasih cuman analgesik atau obat nyeri biasa seperti paracetamol, ya nggak cukup. Tapi kalau luka operasi itu kan sangat nyeri, jadi dibutuhkan narkotika. Tapi kan memang dibutuhkan. Bukan orang umum yang menggunakan, tapi pasien yang memang membutuhkan. Seperti itu. Itu narkotika. Nah ini tadi efeknya adalah adiksi, pengawasannya ketat, hanya diperoleh di apotek dengan resep dokter asli. Bahkan tidak boleh menggunakan kopi resep. Kalau obat keras tadi masih boleh menggunakan kopi resep. Kalau ini tidak boleh. Contohnya ada opium, ganja. Ganja ini kan daun ya, masih alami belum diolah ya. Kalau sudah morfin, heroin ini sudah olahan. Biasa digunakan juga sebagai anestesi atau obat bius juga untuk analgesik. Ya, biasanya untuk operasi ini. Ini salah satu contoh produknya, namanya Codipron. Ya, nanti bisa dicek masuk ke golongan yang mana. Oke, golongan yang berikutnya ada istilah prekursor. Prekursor farmasi. Jadi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara produk ruahan dan produk jadi.
Jadi biasanya ini sebagai bahan penolong, bahan baku penolong untuk keperluan proses produksi suatu produk jadi. Cuman masalahnya prekursor ini kadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan sebagai obat terlarang. Nah, itu yang efeknya berbahaya. Sehingga prekursor ini sekarang benar-benar diatur sedemikian rupa. Ada laporannya juga, ya. Pembeliannya itu ada pengaturannya. Nah, kalau dulu ini termasuk obat, ada yang termasuk obat bebas terbatas, ada yang termasuk obat keras juga. Tapi sekarang dia tetap obat bebas terbatas maupun obat keras, tetapi ada pengaturan khusus untuk obat-obat yang termasuk prekursor. Misal ada efedrin, pseudoefedrin, ya, norefedrin, fenilpropanolamin atau sering disebut PPA, ergotamin, ergometrin, potasium permanganat. Misal satu contohnya efedrin. Nah, dia masih ya, dia termasuk obat keras, tapi obat keras yang prekursor. Ya. Oke. Kemudian ada lagi obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotik psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi dia pada dosis tertentu, ya, ketika berlebih dosisnya, itu efeknya juga mirip-mirip dengan narkoba tadi, narkotik maupun psikotropik tadi, ya. Contohnya adalah tramadol, ini obat nyeri. Dexifenidil, klorpromazin, amitriptyline, haloperidol, obat-obat untuk gangguan psikis biasanya, ya. Dan ini kalau digunakan di atas dosis terapi, efeknya berbahaya, bisa ketergantungan. Obat-obat tertentu ini juga pengaturannya khusus, ya. Penggunaannya harus benar-benar dengan resep dokter dan harus hati-hati karena efek sampingnya cukup berbahaya. Oh ya, untuk obat-obat tertentu berdasarkan peraturan yang terbaru bahwa ada tambahan yaitu dextrometorphan, ya, atau mungkin yang sering dikenal sebagai dextro. Kalau biasanya pelajar ketangkap bawa dextro itu, ya. Nah, jadi dextro itu masuk ke dalam UUT atau obat-obat tertentu dan cukup berbahaya sehingga memang harus diatur sedemikian rupa. Bahkan dia termasuk ke dalam narkoba, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah istilah obat paten dan obat generik. Mungkin kita sering mendengar, ya, istilah obat paten, obat generik. Yang mungkin sering kita kenal adalah obat paten mahal, obat generik itu murah. Jadi nggak sembuh-sembuh, gitu, ya. Apa bedanya obat paten dan generik? Jadi obat paten adalah obat baru yang ditemukan oleh sebuah perusahaan farmasi dan itu melalui suatu proses penelitian dan uji klinis yang dilindungi oleh hak paten dalam melakukan proses produksi dan pemasaran obat. Obat yang sudah berakhir masa patennya itu disebut obat MITU yang dapat diproduksi dan diedarkan dengan menggunakan nama dagang oleh perusahaan farmasi lain. Jadi kalau sudah habis masa patennya itu biasanya boleh diproduksi oleh perusahaan lain tapi harus dengan nama yang berbeda. Bagaimana dengan obat generik? Obat generik adalah obat dengan nama sesuai kandungan zat aktif yang ditetapkan oleh Pharmacopeia Indonesia, ya, dan International Proprietary Name Modified atau INN dari WHO. Memiliki zat aktif, khasiat, keamanan, dan mutu obat yang sama dengan obat paten atau originator, serta diproduksi sesuai dengan standar CPOP. Nah, kalau seperti ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya secara komposisi, secara zat aktifnya, khasiat, keamanannya semuanya sama dengan obat paten, ya. Pembuatannya juga sama karena dia menggunakan standar CPOP, ya. Cuman nanti apa bedanya? Kita lihat di bawah. Untuk obat generik ada dua jenis, ada obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Nah, ini perbedaan antara obat paten, generik bermerek, dan berlogo. Kita lihat zat aktifnya sama. Kekuatan dan dosisnya sama, ya. Artinya misal paracetamol 500 ml, obat generik pun juga sama, ya.
mutu dan kualitasnya sesuai standar internasional dan dia melalui penelitian dan uji klinis untuk obat paten. Kalau obat bermerek sesuai standar CPOB diawasi oleh BPOM. Begitu juga dengan obat generik. Jadi kalau yang generik bermerek ini sering disebut obat bermerek gitu ya. Jadi ada mereknya, namanya bukan nama yang tercantum di FI Farmakope. Kalau obat generik berlogo ini namanya seperti nama yang tercantum di FI. Tapi sebenarnya dua-duanya ini obat generik, ya, bukan paten. Nah ini penamaannya sesuai keinginan produsen, yang merek juga demikian sesuai pabriknya masing-masing. Tapi kalau yang berlogo ini sesuai kandungan zat aktif. Misal Panadol itu obat paten, ya. Obat bermereknya mungkin misalnya Sanmol gitu ya. Nah untuk obat generiknya paracetamol. Jadi sesuai dengan merek ininya. Maaf untuk yang obat bermereknya misalnya tadi Pamol aja deh. Kalau Sanmol saya belum tahu ini obat paten apa bermerek. Kemudian untuk hak paten ada hak patennya 20 tahun ya. Kalau yang generik bermerek dan berlogo nggak ada hak patennya. Kemasannya bervariasi, yang bermerek juga bervariasi ya, boleh pakai warna-warna apapun ya. Kalau yang generik berlogo atau OGB itu sederhana. Jadi biasanya putih, cuman pinggirnya ada seleret-seletnya hijau misalnya ya, atau biru dan sebagainya. Wajib mencantumkan HIT, harga eceran tertinggi, dan harus ada logo produsen dan harus ada tulisan generik. Ya. Kemudian harganya paten itu sangat mahal. Obat generik bermerek itu cukup mahal ya. Kenapa sih yang obat paten mahal? Karena ada biaya penelitian, uji klinis dan hak paten. Kalau yang bermerek mahal tapi tidak semahal obat paten, tapi dia lebih mahal dari obat generik. Kenapa obat generik murah? Karena harga jualnya diatur oleh pemerintah. Ini contohnya nih. Ada Norvas, aspirin ya. Diva, kalau yang bermerek contohnya Divas untuk ini amlodipinnya sama. Kalau yang generik berlogo amlodipin. Ya, yang Sanmol tadi termasuk yang bermerek ya tadi benar. Paracetamol. Kalau yang generik berlogonya harus paracetamol. Kalau yang patennya Panadol. Ya. Oke, seperti itu. Ya ini, kenapa kok lebih mahal tadi? Karena dia harus melalui serangkaian penelitian. Dia menemukan pertama ya untuk suatu obat baru ya. Jadi harus uji klinis juga, biayanya pasti mahal. Otomatis biaya produknya juga ikut mahal. Kalau obat generik berlogo tidak, karena dia tidak melalui penelitian dari awal. Jadi dia hanya sesuai dengan di Farmakope ya sudah ada, tinggal memproduksi. Itu obat generik. Nah, kemudian ada istilah lagi obat esensial. Dan mungkin pernah dengar ada DOEN, Daftar Obat Esensial Nasional. Nah, apa itu obat esensial? Obat esensial adalah obat terpilih yang paling diperlukan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis itu pencegahannya, terapi, pengobatannya, dan rehabilitasi, pemulihan yang diupayakan tersedia pada unit pelayanan kesehatan sesuai fungsi dan tingkatnya. Jadi kalau ada istilah DOEN, daftar obat esensial, itu biasanya ada di puskesmas. Puskesmas harus memiliki minimal adalah obat-obat esensial yang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Jadi harus suatu layanan kesehatan harus memiliki minimal adalah obat esensial. Ini salah satu contoh. Ini banyak ya, daftarnya banyak. Ini saya ambil yang golongan analgesik narkotik dan analgesik non-narkotik. Ini halaman pertamanya aja ya, segini banyak. Jadi kayak puskesmas harus punya, ini pun nggak semua ya, nggak semua harus ada. Misalnya suatu klinik atau puskesmas itu harus ada punya ibuprofen, natrium diklofenak, paracetamol untuk obat-obat nyerinya. Kalau ada puskesmas nggak punya paracetamol itu kebangetan ya, dia nggak memenuhi standar untuk pelayanan kesehatan berarti ya, karena harus memiliki obat esensial seharusnya. Oke, yang selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan penggunaannya.
Yang pertama ada istilah obat dalam atau sering disebut internal use dan obat luar atau external use. Apa itu obat dalam? Obat dalam adalah obat yang cara penggunaannya adalah dengan cara ditelan ya melalui mulut sehingga masuk melalui saluran cerna. Contohnya ada tablet, kapsul, sirup, pil ya. Jadi ditelan, diminum. Kemudian kalau obat luar itu cirinya tidak ditelan. Penggunaannya biasanya di bagian luar tubuh. Contohnya salep, krim, pasta, gel ya. Obat tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, kemudian injeksi ya yang disuntikkan, infus itu juga termasuk obat luar. Biasanya kalau di apotik untuk resep obat dalam itu diberi etiketnya biasanya warna putih, kalau obat luar etiketnya berwarna biru untuk menandai supaya tidak tertukar. Jadi obat luar biar tidak ditelan. Nah, itu berdasarkan penggunaan obat. Nah, sekarang penggolongan obat berdasarkan khasiat ya, khasiat dan fungsinya serta penggunaannya. Jadi ini kita coba kenalkan pada Anda ya istilah-istilah yang berkaitan dengan obat dan nantinya supaya Anda lebih menghafal istilah-istilah ini. Sehingga nggak ada ceritanya anak farmasi nggak ngerti apa itu analgesik, antipiretik itu apa, nggak tahu. Wah, itu bahaya. Walaupun masih semester 1 perlu mengenal istilah-istilah tersebut ya. Oke, apa saja ini hanya sedikit ya, masih banyak yang mungkin tidak tercantum nantinya. Jadi kalau mau banyak ntar mabuk ya, sedikit-sedikit dulu ya. Oke. Oke, yang pertama adalah analgesik antipiretik. Ini sering sekali ya, sudah umum dan sering entah itu dibeli oleh kita, dibeli sendiri maupun diresepkan ya. Apa itu analgesik? Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Artinya kita bisa minum obat ini dan rasa nyeri kita hilang, tapi kita masih sadar. Kalau yang nggak sadar itu apa? Biasanya golongan analgesik yang narkotik, ya, yang tadi sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian ada antipiretik. Kalau antipiretik ini digunakan untuk menurunkan suhu tubuh supaya normal. Biasanya untuk obat demam. Nah, kadang analgesik antipiretik ini jadi satu jenis obatnya ya. Ada paracetamol, antalgin, ada ibuprofen ya. Tapi ada juga obat yang hanya bekerjanya analgesik tok ya dan hanya berefek antipiretik saja, itu bisa saja seperti itu. Kalau yang ini yang analgesik antipiretik. Kemudian ada istilah anestetik. Anestetik itu digunakan untuk menimbulkan kondisi mati rasa dan atau kehilangan kesadaran sehingga dimungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi bedah terhadap pasien tanpa rasa nyeri atau tidak sadar atas operasi misalnya penyayatan jaringan tubuh. Jadi misalnya operasi sesar, operasi luka, bedah gitu ya. Nah, itu diberikan anestesi. Anestetik ini ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat umum. Kalau lokal itu biasanya menghilangkan rasa, jadi mati rasanya hanya di lokasi tempat diberikannya anestetik lokal. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sedang cabut gigi, kemudian diberikan spray berisi anestetik atau mungkin disuntik. Nah, itu kan yang hilang rasa cuma di mulut tempat yang disuntik aja, ya. Kaki kita masih berasa karena yang disuntik hanya di bagian gusi. Kalau anestetik umum itu sampai hilang kesadaran. Jadi ketika kita diberikan anestesi ini kita hilang kesadaran, nggak sadar. Sehingga operasi dilakukan pun kita nggak tahu, nggak sadar. Itu ya. Kemudian ada istilah antasid atau antasida. Apa itu? Antasida adalah obat yang digunakan untuk menetralkan asam lambung yang berlebihan. Seperti kita ketahui, kalau produksi asam lambung meningkat, berarti kan ini asam ya. Kita butuh penetral. Maka penetralnya basa. Jadi antasida itu berisi bahan aktif yang bersifat basa. Contohnya ada
Na subkarbonat, Mg karbonat. Ini kalau merek misalnya ada Proma, Milanta, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah antihelmintik atau antihelmintik. Nah, ini adalah obat cacing ya, digunakan untuk membunuh cacing. Contohnya piperazine sitrat, pirantel pamoat. Ya, mungkin contoh yang bermerek itu Combantrin ya, contohnya. Kemudian ada antibakteri. Ya, kadang juga disebut sebagai antibiotik. Ini digunakan untuk untuk mengatasi bakteri, mengatasi infeksi. Jadi ada yang bersifat statik, bakteriostatik. Nah, ini untuk menghentikan pertumbuhan bakteri ya, sehingga bakteri tidak berkembang biak lagi, ya. Contohnya sulfadiazin. Ada juga yang bakterisid, yaitu yang mematikan. Jadi bakteri sudah mati, hancur. Contohnya ada cotrimoxazole, INH, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah antidiabetik. Antidiabetik di sini digunakan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Contohnya ada insulin, ya. Kalau insulin itu disuntikan, kemudian glibenclamid, tolbutamid, ya. Kemudian ada antidotum. Antidotum itu adalah menghilangkan racun atau untuk menawar racun, penawar racun, ya. Contohnya Na-tiosulfat, dimercaprol, ya. Kemudian ada antifungi. Antifungi itu untuk membunuh atau menghilangkan jamur, Pancurkades kurap gitu ya. Contohnya miconazole. Miconazole ini biasanya berupa krim. Kemudian ada griseofulvin, ya, ketoconazole, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah antiflatulen. Nah, antiflatulen itu untuk menghilangkan kembung. Ini ada di biasanya diformulasi bersama antasida. Ya, jadi tadi kan ada antasida itu untuk menetralisir asam lambung. Anda mungkin masih ingat asam kalau ditambah basa itu bisa menghasilkan gas. Nah, biasanya menyebabkan kembung sehingga perlu ditambahkan antiflatulen. Dan nanti akan keluar anginnya entah dari atas entah dari bawah ya. Kemudian ada antiinflamasi, digunakan untuk mencegah dan mengurangi radang. Contohnya di sini ada prednison dan dexamethasone. Ada juga antiinflamasi yang berfungsi juga analgesik antiinflamasi. Jadi ada yang fungsinya analgesik antiinflamasi ya. Contohnya natrium diklofenak. Kemudian ada antihistamin. Kalau antihistamin ini untuk menyembuhkan alergi dengan cara memblok kerjanya histamin di dalam tubuh. Contohnya ada chlorpheniramine maleat atau sering dikenal CTM, chlortrimeton ya singkatannya. Ada antazolin HCl juga. Kemudian ada antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah, misalnya heparin. Ada antikonvulsan mengurangi frekuensi epilepsi, contohnya phenytoin. Ada anti-vomiting untuk mencegah mual muntah, contohnya promethazine. Ya. Ada antiseptik untuk mencegah menghilangkan pembusukan atau kondisi septis, contohnya ada alkohol 70%, povidone iodida. Ya. Povidone iodida contohnya betadine. Ya. Kemudian ada antispasmodik untuk mengobati kejang, menurunkan tegangan otot polos, ada papaverin dan ekstrak beladon. Nah, kemudian ada obat batuk. Obat batuk itu ada antitusif, ada ekspektoran. Antitusif itu untuk batuk kering, ya. Jadi untuk batuk kering, contohnya ada kodein dan dextromethorphan tadi ya, golongan OOT tadi. DMP ya, dextromethorphan. Kalau ekspektoran itu untuk meningkatkan atau mencairkan dahak agar mudah dikeluarkan. Contohnya amonium klorida atau NH4Cl dan gliseril guaiacolat. Kemudian diuretik untuk memperbanyak pengeluaran urin, menghilangkan udem atau bengkak, contohnya furosemid dan HCT. Kemudian ada sedatif hipnotik, ini berefek menidurkan, ya, kalau rendah menenangkan. Contohnya golongan barbital, fenobarbital, amobarbital, ya, ini termasuk psikotropik. Kemudian laksatif, ini memudahkan defekasi, pencahar ya. Contoh yang lainnya, mereknya Dulcolac gitu ya, mungkin yang ini. Nah, oke. Jadi itu tadi contoh-contoh ya
sedikit istilah-istilah yang berkaitan dengan fungsi obat. Saya berharap Anda bisa mengenali, menghafal sedikit-sedikit, mengingat contoh-contohnya, dan mencari contoh-contoh yang mungkin ada di sekitar Anda, ya, bisa dengan bantuan Google, sehingga kita bisa lebih banyak mengingat lagi nama-nama obat. Oke, dengan demikian kita akhiri untuk mata kuliah hari ini, untuk topik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.